tahun 2024 ini bioskop Indonesia lagi banyak dihuni sama film-film horor. Sampai akhirnya orang-orang nih atau para penonton yang sebetulnya nggak suka film horor jadi bingung mau nonton film apa dan merasa kehilangan film-film yang seru. Tapi untungnya di bulan Ramadan ini sebelum Lebaran, film yang ditunggu-tunggu bagi para penggemar Monsterverse akhirnya tayang juga, yaitu Godzilla X Kong The New Empire. Film ini adalah kelanjutan dari serial yang sebelumnya yang berjudul Godzilla vs Kong. Nah, bisa dibilang nih film satu ini jadi penyelamat buat para penonton yang udah enak banget gitu loh sama film-film horor yang selalu tayang di bioskop, dan bisa jadi pelepas rindu bagi mereka yang sangat kangen banget nonton film aksi menegangkan pertarungan antara monster dengan visual efek yang wah ciamik banget dan juga bikin jantung dak-dikduk. Hai Sourcer, selamat datang di channel Click Source, dan sekarang kita berada di segmen L&D Let's Movie Discussion. Oke, jadi di segmen kali ini Min Source pengen nge-review film Godzilla X Kong The New Empire yang udah tayang dari semenjak 27 Maret kemarin. Film ini hadir dengan mendapatkan respon yang sangat baik dan juga positif dari seluruh penggemar Monsterverse yang sudah menantikan lanjutan dari serial yang satu ini. Lalu buat kalian yang belum pernah mengikuti Monsterverse sama sekali, Mensor saranin kalian itu harus ngikutin dari serial-serialnya yang terdahulu supaya ketika menonton film yang satu ini ceritanya jadi lebih nyambung. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita bahas ya. Di serial terbaru ini menceritakan tentang Kong yang menjelajahi Hollow Earth di lapisan yang kedua atau di lapisan yang lebih luas lagi, karena si Kong ini ingin mencari rasnya. Sebelumnya si Kong ini dia itu kehilangan para rasnya dan dia tuh merasa sangat sendirian. Dia jadi bingung, nggak punya teman atau nggak punya makhluk-makhluk yang sekiranya tuh sepantaran dengan dirinya. Nah, sampai akhirnya ketika si Kong ini menjelajahi Hollow Earth lebih dalam lagi, dia bertemu dengan Mini Kong. Nah, tadinya si Mini Kong ini ingin menjebak si Kong agar si Kong itu mau dimakan atau dihajar sama si Leviathan yang ada di bawah laut. Tapi ternyata si Kong bisa berhasil membalikan keadaan, malah si Leviathannya sendiri itu yang dimakan. Nah, berkat tuntunan dari si Mini Kong ini, si Kong akhirnya berhasil menemukan sebuah tempat di mana ras-rasnya dia atau ras-ras kera itu banyak dan hidup berdampingan. Tapi ternyata mereka itu diperbudak oleh salah satu monster atau salah satu entitas raja dari para kera ya, yang bernama Scar King. Si Scar King ini ternyata memelihara seorang makhluk berkekuatan es, yaitu Shimo. Nah, di sini cerita Kong di serial ini menceritakan pertarungan antara Kong dan juga Scar King sampai akhirnya si Kong ini bisa menjadi raja di antara para ras-rasnya. Dan akhirnya si Kong ini berhasil mendapatkan kehidupan yang dia rindukan sebelumnya. Oke, kita langsung masuk ke reviewnya. Secara visual effect nggak perlu dipertanyakan lagi ya, kalau CGI dari pertarungan monster ini dari dulu sangat-sangat keren dan sangat-sangat bagus. Tapi yang Mensor suka di serial kali ini mungkin agak berbeda dari serial-serial sebelumnya. Di serial kali ini tuh terlihat lebih berwarna, apalagi dengan pemandangan-pemandangan latar-latar bumi dan juga latar-latar hutan kehidupan yang dibikin lebih indah, lebih hidup, lebih berwarna. Beda aja sama film-film sebelumnya yang mungkin kelihatan lebih dark, tapi di sini kelihatan sangat lebih cerah. Dan Mensor sendiri cukup nyesal kenapa nonton film ini nggak dalam format 4DX ya. Padahal kalau misalnya ditonton dalam format 4DX ini pasti bakal benar-benar bagus banget dan sangat memuaskan. Sayangnya waktu itu Mensor nontonnya di bioskop yang biasa, yang reguler, bukan yang di 4DX atau IMAX. Kemudian untuk interaksi antara para monster ini nih, salah satu hal positif yang sangat Mensor suka. Berbeda dari beberapa film sebelumnya, jadi di film kali ini, interaksi antara para monster atau antar para titannya ini diperlihatkan lebih banyak dan bahkan ini tanpa campur tangan manusia sama sekali. Di sini kita bisa melihat interaksinya Kong saat dia bertemu dengan para kera-kera lainnya atau saat dia bertemu dengan Mini Kong. Nah, ini adalah salah satu interaksi yang sangat Mensor suka. Karena kalau misalnya interaksi antara hewan gitu kan pasti nggak pakai subtitle dong, berbeda sama manusia yang pakai bahasa Inggris terus ada subtitlenya. Ini kan karena ini hewan, jadi kita kan pasti akan membaca situasi dari gerakan-gerakan mereka, dari mimik muka dan juga dari pergerakan-pergerakan mereka kan. Nah, ini yang Mensor suka, jadi kayak kita tuh melihat sebuah film atau kayak sebuah, kalau di komik kan namanya silent comic. Nah, kalau di sini mungkin silent movie kali ya. Jadi kayak nggak ada dialognya, tapi karena interaksinya ini, gerak-geriknya itu bikin kita para penonton tuh senang dan lucu gitu. Apalagi ketika
si Kong ini ketemu sama si Scarpin. Itu kan kayak semacam ada jokes kalau si Kong ini giginya itu kan diganti sama besi gara-gara giginya itu kan tambal sampai harus diganti sama gigi besi. Itu kan sampai diketawain sama Scarpin dan juga anak buahnya. Yang Minsos nggak nyangka ternyata bisa loh adegan kayak gini dibikin versi humor walaupun tanpa lawakan manusia. Kemudian untuk pertarungannya, wah ini benar-benar sangat memuaskan ya. Bahkan mungkin menurut Minsos ini lebih jauh memuaskan daripada beberapa film sebelumnya. Karena adegan Kong untuk bertarung atau dia ketika menjelajahi area-area Hollow Earth gitu sendirian atau bahkan sampai si Kong ini berusaha membangunkan Godzilla, semuanya itu benar-benar dibangun dengan plot yang cukup hati-hati dan plotnya itu benar-benar sangat jelas. Nah bahkan Minsos sendiri itu lebih terhibur melihat adegan si Kong ini ketika berinteraksi dengan para monster daripada adegan si manusia-manusianya itu sendiri yang lagi ngobrol atau yang sedang berusaha menerjemahkan bahasanya si Kong. Nah, karena di film kali ini kita itu melihat si Kong bertarung dengan sesama kera ya. Jadi rasanya itu kayak melihat manusia lagi berantem, tapi ini versi kera gitu kan, kalau misalnya gerakan kera sama gerakan manusia itu kan nggak beda jauh ya. Jadi pertarungannya itu dibikin benar-benar kayak real banget gitu loh marahnya. Emosinya itu semua dapet banget. Dan si Scarpin ini sebagai villain utama menurut Minsos itu actingnya sangat bagus banget ya. Ya walaupun memang ini CGI sih, tapi kalau menurut Minsos tuh kayak dari cara pembawaannya, walaupun memang kita nontonnya tuh sebetulnya nggak ada subtitle ya, tapi dari cara dia menggerakkan si Shimo itu kan kelihatan banget kejamnya dia. Jadi dia itu kan memperbudak si makhluk Shimonya ini. Kemudian dia itu menyuruh untuk menghajar si Kong beberapa kali. Wah, itu gila sih, bener-bener seru banget. Aura-aura kekejamannya itu lumayan dapet banget. Kemudian nih yang pas terakhir-akhir, ternyata si Mothra itu kan hidup kembali dan visualnya dia ini sangat cantik banget si Mothra ini. Tapi sayangnya si Mothra ini tidak mendapatkan screen time yang lebih banyak. Bahkan pada saat di ending ketika dia bertarung membantu si Kong dan juga membantu si Godzilla melawan si Scarpin dan juga melawan Shimo, itu dia ngebantunya sedikit banget, cuma kayak nembakin batang terus udah gitu. Aduh, padahal itu visualnya sangat cantik banget. Kalau misalnya ditambahin screen time yang lebih banyak pasti jauh lebih memuaskan deh. Soalnya dia juga munculnya kan pas udah mau akhir-akhir film dan itu wah nanggung banget juga, udah tinggal dikit banget. Nah, kalau misalnya untuk minusnya ya, mungkin kalau menurut Minsos pribadi, untuk peran Scarpin-nya mungkin akan lebih bagus kalau misalnya si Scarpin ini bisa lebih banyak dieksplorasi lebih dalam latar belakangnya dia itu gimana. Jadi nggak cuma dari cerita doang, tapi kayak ada visualisasinya dari latarnya dia itu gimana, kemudian kenapa dia bisa menjadi raja dari para kera, dan menurut Minsos maksudnya itu kayak harus ada visualisasinya, mungkin itu akan lebih bagus gitu. Nah kemudian kalau untuk eksplorasi tentang karakternya nih, menurut Minsos ya memang karena film ini fokusnya ada di ceritanya Kong dan juga cerita para monsternya, jadi eksplorasi peran dari setiap karakternya mungkin terasa begitu kurang dan kurang begitu kuat gitu loh. Jadi memang kalau untuk di serial kali ini si manusia-manusianya itu memang benar-benar jadi pendukung-pendukungnya aja, tapi enggak yang benar-benar punya peran yang sangat kuat gitu, kecuali si Jia, karena memang si Jia ini itu kan adalah anak yang bisa berkomunikasi dengan Kong. Terus dan lagi nih, ketika mereka para manusia itu mengeksplorasi Hollow Earth, ada satu rekan mereka yang tiba-tiba mati dimakan sama pohon hutan. Nah, menurut Minsos ya, itu sepertinya adegan matinya tuh jadi membuat karakter tersebut gampang terlupakan dan kurang memberikan adegan ketegangan bahwa di tempat itu atau di area hutan yang mereka jelajahi itu memberikan sebuah ancaman keselamatan bagi mereka. Jadi itu kayak tegangnya tuh kayak kurang gitu loh. Jadi cuma ya udah dateng nih, mati satu ditangkap terus udah gitu, terus kayak udah dilupain aja. Jadi nggak tahu kalau misalnya mungkin tempat itu berbahaya. Nah sisanya tempat itu kayaknya terasa aman-aman aja, cuma karena ada satu orang mati terus udah lupakan. Mungkin lagi nih ya, karena film ini ditujukan untuk semua umur, jadi beberapa adegan-adegan yang harusnya terlihat lebih menegangkan, tapi karena untuk semua umur jadinya nggak jadi dibikin tegang gitu, jadi harus dibikin lebih enjoy, lebih asyik, lebih fantasy. Tapi mungkin salah satu kekurangannya adalah
pada akhirnya tuh jadi kayak harus menyenangkan semua pihak. Jadi nggak bisa yang terlalu segmented. Ada beberapa adegan-adegan yang mungkin kita tuh merasanya kayak kurang, yang harusnya bisa lebih tegang tapi ternyata tidak. Mungkin kurang lebih itu aja review dari Mean Source kali ini. Buat kalian yang emang pengen banget nonton film ini, langsung aja deh ke bioskop, keburu filmnya habis. Apalagi buat kalian para penggemar monster yang udah menantikan film ini dari lama. Oke, untuk keseluruhan filmnya, Mean Source mau kasih rating 8,5 dari 10. Nah, buat sources yang udah pada nonton film Godzilla X Kong The New Empire ini, gimana pendapat kalian? Komen aja di bawah ya. Mean Source mau denger pendapat kalian dan pengen banget berdiskusi sama kalian. Jangan lupa subscribe channel Klik Source untuk menikmati konten-konten kami yang lainnya. Follow juga sosial media kami untuk mendapatkan update konten berita fresh setiap harinya. See you!